Nah, ini nanti juga saya jelaskan mengenai orang-orang ini ya. Jadi orang-orang ini. Jadi nanti ada penjelasan dari fenomenologi. Orang-orang ini adalah subjek-subjek. Jadi pejuang-pejuang kemerdekaan atau pejuang-pejuang yang mencapai sesuatu untuk masyarakatnya, sesuatu yang penting yaitu merdeka. Itu disebut ego transendental. Ego transendental. Ya, ego itu orang ya satu ini yang memungkinkan kemungkinan itu yang menjadi mungkin gitu. Merdeka itu menjadi mungkin ya tokohnya ya Washington, Marxisme juga. Ini Marx itu sebenarnya negara ya itu diktator proletar, komunisme dan komunalisme dan lain-lain itu kan tiga liberalisme, kapitalisme, individualisme. Mahatma Gandhi itu India konsisten satyagraha, ahimsa dan swadesi. Swadesi itu produksi dalam negeri ya. Swadesi. Dan Bung Karno Pancasila, Trisila dan Ekasila atau gotong royong. Nah inilah. Jadi ini saya kira individualisme, komunalisme tadi sama rasa sama rata, sosialisme Tiongkok yang dulu dari Sun Yat-sen, Swadesi-nya India, dan gotong royongnya Indonesia. Nah, Swadesi sudah berjalan di India. Individualisme yang menjiwai orang Eropa, yang Amerika yang sudah saya kunjungi, dan saya juga masuk ke desa-desa Amerika, terutama di Greenboro. Nanti juga bisa menjadi cerita di channel ini. Selanjutnya, Pak Desi dan wah Tonia ini sebenarnya saya dari buku diajarkan oleh Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu dulu mengajar masyarakat Timur Tengah di universitas. Saya muridnya. Oke itu nanti bisa didiskusikan. Nah inilah orang-orang tadi individualisme sama rasa sama rata. Ini saya tambahkan Kaisar Hirohito. Ini betul-betul ujung dari bangsa Jepang, dari bangsa yang tradisional. Jadi Jepang sampai pembukaan Jepang oleh Commodore Perry itu 200 tahun menutup diri menjadi Jepang. Jadi semangatnya sudah dan semangatnya itu menghadapi orang asing untuk tidak kalah dan meniru. Nah, nanti ada penjelasan juga itu. Shinto, ateis, ini agamanya Protestan, etika Protestan, ateis itu nggak ada agama, etika ateis. Gitu. Jadi Marx itu memang menafikan agama, agama itu candu, orang nggak perlu agama, nulis. Di RRC sekarang 75% penduduk RRC yang 1,5 miliar itu nggak beragama. Tapi menganut ajaran Konghucu mungkin ya. Komunisme di uh, Tiongkok, Mao Zedong, Mao, ya. Tapi oleh Deng Xiaoping, kalau Mao itu memberangus semua agama termasuk Konghucu, akhirnya Deng Xiaoping melihat Jepang dengan Shinto Bushido-nya, Konghucu kemudian sebagai atribut harus dasar AC, Konghucu akhirnya dimasukkan dalam kurikulum sekolah di RAC sana. Jadi filsafat.
di daerah sana Konghucu itu filsafat bukan agama. Ya oke lah, itu bisa dipelajari, mungkin saya juga salah, tapi paling enggak membeda RRC dengan Uni Soviet sebagai negara yang RRC bisa langgeng, Uni Soviet bubar. Ya, bisa kan Mahatma Gandhi Swadesi. Swadesi tadi kan ada apa uh, Satyagraha dan Ahimsa, dan Bung Karno yang gotong royong. Kemudian Trisakti, ya, Trisakti itu 3 serangkai kesaktian bangsa dan negara, yaitu pertama berdaulat secara politik. Ini yang memberi nama ini Bung Karno sebetulnya. Kedua berdikari atau mandiri di bidang ekonomi, dan ketiga ini yang ketiga ya, gotong royong tadi ya, nanti berkepribadian atau berkarakter berdasarkan nilai budaya sendiri. Ini yang ya berkaitan dengan ada westernisasi dan lain-lain itu, sehingga kita sekarang ini nggak punya kepribadian yang jelas. Kalau tadi saya sebutkan orang Jepang itu dengan Bushido-nya itu memang semua orang Jepang mungkin di sekolahnya dan di rumah-rumah karena agamanya satu, termasuk etikanya itu etika-etika agama di rumah itu diajarkan, akhirnya mereka seragam. Jadi di rumah dipersiapkan. Kalau di Indonesia justru inilah keberbedaan agama ini akhirnya membedakan dari rumah ke masyarakatnya itu nggak ada yang seragam. Nah mungkin nanti gotong royong ini yang sebetulnya menjawab. Tapi yang mereka kepribadian atau berkarakter berdasarkan nilai budaya sendiri, saya kira memang setiap bangsa harus mempunyai itu, dan mereka orang Amerika saya lihat dia memang masyarakat Kristen yang kuat di Amerika itu, desa-desa dan lain-lain, gereja dan lain. Kalau agama yang lain di Amerika ya diberi fasilitas juga, tapi itu sebagai tamu aja gitu ya. Tapi di Indonesia semua agama mempunyai hak yang sama misalnya. Ya. Oke, ya, saya kira itu perlu dibahas lebih lanjut. Ya. Jadi 3 Trisakti ini, kesaktian yang ketiga ini yang menjadi saya jadikan masalah. Ya. Oke, ini masalah dunia ini ya. Sekarang ini dunia ini diukur dengan fakta. Fakta itu mesti militer. Itu pertama fakta Romana, itu ketika abad-abad ya itu lama ya, zaman Romawi ya, abad-abad 2000 tahun yang lalu. Romana itu yang sampai Indonesia pun Alexander Agung mungkin ya menganggap Indonesia milik mereka gitu. Katanya Alexander Agung akan ke Indonesia, tapi kan melalui laut. Kemudian zaman penjajahan oleh orang Eropa, itu yang paling berkuasa itu orang Inggris. Makanya faktanya fakta Britannica. Inggris. Dan sekarang, setelah Perang Dunia Kedua mungkin ya, faktanya Amerika. Sebenarnya Amerika itu dengan Eropa, dengan orang Barat, sama sebetulnya. Akhirnya mereka juga, karena mereka kemajuan modernisasi kan di tangan mereka ya. Dulu kemajuan itu untuk menjajah, sekarang tidak menjajah, tapi menguasai memang, karena memang mereka
punya kekuatan yang memang apa, ada kekuatan ekonomi, kekuatan kepandaian, ya, pinteran itu ya, yang bisa untuk menguasai dunia, fakta Americana. Nah, ke depan sebetulnya yang saya tawarkan sebetulnya piagam. Jadi piagam ini ada 3 yang saya bandingkan. Jadi piagam Madinah, piagam Jakarta, dan piagam PBB, charter piagam. Tadi fakta itu militer. Nah, piagam ini apa? Nah, saya kira memang perang sebetulnya, memerangi apa gitu ya. Perang juga piagam ini, tapi bukan kekuasaan siapa oleh siapa gitu ya. Piagam Madinah contoh yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu Islam tentunya menguasai Madinah karena dengan tentaranya ya, hasil long march Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah itu kan eh, banyak pengikut ya, akhirnya sampai Madinah menjadi sahabat-sahabat Nabi. Itu ditiru oleh Mao Zedong untuk long march dari barat ya, sampai Beijing, kemudian bisa menjatuhkan pemerintah Chiang Kai-shek. Nah, Piagam Madinah ini justru apa, suatu perwujudan sikap Islam yang sangat namanya Islam yang rahmatan lil alamin, ya, tidak berkuasa karena kekuatan yang besar. Agama-agama yang sudah ada di Madinah itulah diajak, ayo kita melawan lawan yang sama, yaitu melawan kaum kafir penyembah berhala, ya, berhala yang di Mekah ya, di apa itu Ka'bah itu isinya dulu berhala itu, dari suku Quraisy. Suku banyak, suku Quraisy itu berhala-berhalanya itu ditempatkan di masjid, kemudian ditawafi gitu ya. Sama, tawaf itu sebenarnya sudah zaman jahiliyah ya, jahiliyah zaman sebelum Tuhan diakui sebagai satu-satunya yang harus disembah, Tuhan Allah. Nah, persatuan agama-agama dengan piagam ini, piagam Madinah inilah. Kemudian piagam kedua ya di Indonesia, piagam Jakarta ini. Ya, piagam Jakarta jelas. Kemudian ke apa ya, Bung Hatta untuk persatuan Indonesia, menghilangkan 7 kata itu ya, piagam Jakarta. Akhirnya jadilah Indonesia yang sekarang melawan kaum kafir penyembah berhala. Berhalanya apa? Produk-produk kapitalisme, rumah mewah, mewah-mewah. Sekarang ini kan itu kan ukurannya itu sampai korupsi-korupsi itu di menteri bekas gubernur itu ya, Pak siapa itu yang menteri pertanian itu ya, yang masih korupsi. Padahal ya musuhnya sudah kaya gitu ya. Eh, karena memang berhala, menjadi berhala piagam Jakarta. Nah, piagam PBB itu sebetulnya merupakan apa, curahan dari para pemimpin dunia ketika itu, pemimpin perang. Ya. Perang selesai itu kan mereka
Kalau orang Jawa menggeh-menggeh gitu ya. Wah, perang ini sudah. Ayo kita kumpul di PBB di atas kapal apa itu kapal induk itu ya. Ada, kemudian ada resolusi itu piagam PBB mencari tempat akhirnya disetujui di New York. Saya waktu diundang menjadi tamu Amerika ya mengunjungi PBB ini juga di New York ya, di pantai barat Manhattan. Ini. Dan PBB kalau piagam yang semangatnya itu sudah kan ada ini dekolonisasi. Jadi sebenarnya PBB insya kita nggak perlu menjajah itu. Jadi perang perang dunia kedua itu sebenarnya rebutan jajahan. Jadi orang Eropa rebutan jajahan. Jadi Hitler itu negara Jerman dan Italia itu negara Eropa yang nggak punya jajahan. Terus geopolitiknya ya siapa menguasai daerah jantung Eropa akan menguasai dunia, iya. Jantung Eropa itu Inggris, Belanda, Prancis, dan negara-negara itu Swedia itu kan punya jajahan di Eropa, di Afrika terutama, Asia Afrika dan Amerika Latin, Spanyol. Hitler kemudian yaitu perang, membuka perang. Jepang juga membuka perang di Asia, menguasai Asia, Asia Timur Raya. Gitu ya. Nah, itu kan rebutan jajahan. Jepang dapat Indonesia dan berkah penjajahan ini memang mungkin ya mungkin berkah ada berkah bagi bangsa Indonesia akibat dijajah. Oke. Bahwa piagam PBB itu semangatnya harus berhenti menjajah, tapi cara atau nanti namanya apa ya oleh Jokowi itu di tulisannya tentang revolusi mental itu paradigma gitu ya. Paradigmanya masih memakai paradigma barat. Siapa kuat dia menang, the survival of the fittest. Dan ini sejak Romawi ya itu siapa kuat dia menang. Makanya siapa yang pandai berpedang ya yang menang. Terus negara-negara Eropa ya akhirnya penemuan-penemuan yang akhirnya bisa menjadi negara kuat karena bisa mempunyai meriam, mempunyai senjata yang macam-macam sehingga kuat. Amerika yang sekarang paling kuat ya, makanya fakta Americana. Sehingga PBB susunannya masih susunan perang. Susunan perang, siapa yang menang perang lah menjadi negara besar itu punya hak veto. Oke lah. Dan akhirnya ya dunia sekarang masih dikuasai oleh cara berpikir yang setelah perang dingin itu ya fakta Amerikanya semakin kuat. Fakta Amerikana. Jadi neoliberal. Neoliberal bukan Amerika aja, seluruh masyarakat Eropa neoliberal ya ya karena memang mereka juga kuat kuat dalam ekonomi negara berkembang seperti Indonesia ya menjadi pasar yang lahap itu. Jepang itu yang paling senang ya.
dengan Indonesia dengan mobil-mobilnya. Produk mobil Jepang itu yang membuat macet itu. Jalan tol itu oke lah, nggak apa-apa juga. Ya, yang penting nanti hidupnya harus rukun, harus rukun.